Selamat pagi, siang, atau sore teman-teman semua dan Bu dosen. Kami di sini kelompok 7 statistika akan mempresentasikan tugas besar kami. Yang pertama-tama, kami mau menginstal beberapa library, yaitu kita menggunakan install.pks, selalu ada nama library-nya. Di sini kita memakai beberapa library, diantaranya ada AME Housing, Fasttype, SIG, Duplan, Gplot 2, Liali, Reverse, Terima, Web, dan RBR Times. Terus selanjutnya untuk dataset, di sini jika kita menggunakan Google Colab, kita memerlukan sintaks tersebut untuk mengimport dataset yang akan kita gunakan. Terus selanjutnya kita masuk ke analisis keseluruhan data. Analisis kami dibagi menjadi dua, yaitu keseluruhan data dan berdasarkan desa, yaitu Ancol dan Antapani yang nantinya akan dijelaskan. Nah, pada saat ini kami akan menjelaskan summary atau kesimpulan dari data COVID-19. Nah, di sini akan dimunculkan nilai minimum, first quartile, median, mean, dan third quartile, lalu ada nilai maksimum dari data-data atau variabel-variabel yang ada pada dataset COVID-19. Lalu selanjutnya kita akan mencari jarak antar kuartil, lalu ada standar deviasi dan variansi. Nah, untuk mencari jarak antar kuartil kita membutuhkan sintaks EQR, lalu ada variabel yang perlu kita isi di dalamnya. Nah, di sini kita akan mencari jarak antar kuartil, standar deviasi, dan variansi dari variabel jumlah curah hujan. Nah, di situ ada 8,83 untuk jarak antar kuartil dari variabel jumlah curah hujan, lalu ada 102,2535 dari standar deviasi variabel jumlah curah hujan. Selanjutnya ada nilai 10.455,79 dari variansi data variabel jumlah curah hujan. Nah, dari selanjutnya kita juga akan mencari data-data tersebut dari dosis 1, 2, dan 3, lalu ada kepatuhan memakai masker, dan selanjutnya ada kepatuhan menjaga jarak. Jika di run itu akan muncul nilai-nilainya, sudah ada keterangannya juga, kami bikin, bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mencari korelasi dan scatter plot antara berbagai variabel dengan jumlah kasus. Yang pertama kita memerlukan library Gplot 2 untuk bisa menampilkan scatter plot dari variabel yang akan kita bandingkan. Yang pertama kita akan membandingkan dosis 1 dengan jumlah kasus. Nah, jika kita run akan muncul data jumlah kasus dan dosis 1. Lalu ada korelasinya yaitu sebesar 0,49 yang artinya positif lemah. Terus selanjutnya ada jumlah kasus versus dosis 2. Jadi kita run juga akan menghasilkan angka 0,494 yang artinya dosis positif lemah. Terus selanjutnya ada variabel jumlah kasus dengan dosis 3 itu bernilai 0,44 yang artinya juga positif lemah. Selanjutnya ada kepatuhan memakai masker dengan jumlah kasus dengan nilai negatif 0,0120818 yang artinya negatif lemah. Lalu selanjutnya ada kepatuhan menjaga jarak. Jika kita run akan muncul scatter plotnya, juga ada nilainya yaitu 0,08 yang artinya positif lemah. Selanjutnya akan dijelaskan tentang perbandingan antara desa Antapani dengan desa Ancol yang akan dijelaskan oleh Wildan dan Jadson. Saya serahkan kepada Wildan. Ya, yang pertama untuk data Ancol dan desa Antapani, kita masuk ke sumarinya dulu. Sumarinya kita bisa lihat. Kita bisa lihat di sini untuk jumlah kasus daerah Ancol terdapat rata-ratanya 497,2 kasus dengan median 264 kasus. Dan juga untuk Antapani terdapat rata-rata 2.272 kasus dengan median 1.099 kasus. Terdapat juga kuartil 1, kuartil 3, maksimum dan minimum kasus untuk setiap daerah. Lalu kita masuk ke bar chart untuk perbandingan jumlah kasus dua desa itu. Nah, berikut bisa dilihat bar chart-nya. Untuk yang warna hijau, untuk yang warna jingga itu desa Antapani dan warna hijau itu desa Ancol. Bisa dilihat kalau desa Antapani kasusnya jauh lebih banyak dibanding desa Ancol dan terdapat kasus yang sangat banyak pada bulan Juli 2021 dan Maret 2022. Lalu kita masuk ke dalam box plot.
Nah, di sini kita bisa lihat box plot jumlah kasus untuk dua daerah ini cukup mirip, tapi bisa dilihat kalau angka-angka pada box plot di daerah Antapani itu jauh lebih besar dibanding angka pada box plot jumlah kasus di Ancol, karena memang kasus di Ancol itu jauh lebih sedikit dibanding kasus di Antapani. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Jackson. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 2 dimensi yang kita buat. Di sini kita ada tabel yang terurut berdasarkan bulan dari bulan 11 tahun 2020 hingga tahun 2024 bulan 4 yang menunjukkan jumlah kasus dari Desa Ancol dan Desa Antapani. Bisa dilihat di sebelah sini. Lalu selanjutnya ada diagram garis yang membandingkan antara jumlah kasus yang terjadi antara Desa Ancol dan Desa Antapani. Di sini oranye merupakan representasi dari jumlah kasus Antapani dan hijau merupakan representasi dari jumlah kasus di Ancol. Oke. Untuk selanjutnya ada korelasi dan scatter plot faktor-faktor yang mempengaruhi di setiap desanya. Untuk yang pertama ada jumlah kasus di Desa Antapani dengan jumlah curah hujan di Desa Antapani. Bisa dilihat sebagai berikut scatter plotnya dengan nilai korelasi min 0,4352 sekian yang menunjukkan negatif lemah. Lalu selanjutnya ada jumlah kasus Antapani dengan temperatur rata-rata. Bisa dilihat di sebelah kanan, scatter plotnya dengan nilai korelasinya minus 0,64 sekian yang menunjukkan negatif kuat. Lalu ada jumlah kasus Desa Antapani dengan kepatuhan menjaga jarak dengan nilai korelasi minus 0,38 sekian yang menunjukkan korelasi negatif lemah. Selanjutnya ada jumlah kasus Desa Antapani dengan kepatuhan memakai masker dengan nilai korelasi minus 0,51 sekian yang menunjukkan negatif kuat. Lalu selanjutnya ada korelasi di Desa Ancol. Yang pertama kembali lagi jumlah kasus dengan curah hujannya. Dengan nilai korelasi minus 0,33 sekian, yaitu menunjukkan korelasi negatif lemah. Yang selanjutnya ada temperatur rata-rata dengan korelasi minus 0,62, yaitu menunjukkan korelasi negatif kuat. Lalu ada menjaga jarak, kepatuhan menjaga jarak dengan korelasi minus 0,41 sekian, yaitu menunjukkan korelasi negatif lemah. Selanjutnya yang terakhir ada jumlah kasus di Ancol dan kepatuhan memakai masker dengan korelasi minus 0,56 ya betul, dengan termasuk kategori negatif kuat. Mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Jeremy. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan dan yang kami bisa jelaskan. Jika ada yang kurang atau ada saran, boleh komen di bawah. Sekian untuk presentasi dari kami. Terima kasih.